Kita ada kegiatan pertemuan seluruh tokoh, terutama utamanya adalah ketua RW, ketua RT sekelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Jumlah RW yang berkomitmen, yang sudah menyatakan akan memilih, bukan hanya mendukung ya, tentunya memilih dan bergerak, itu ada 26 RW dari sekelurahan Sukamaju. Nah, 26 RW, 142 ketua RT. Itu hari ini kita akan berkumpul di Tepas Gede namanya di sini. Nah, tentunya ini satu hal yang sangat luar biasa, di mana baru kali ini pilkada yang dirasakan betapa antusias masyarakat Kota Depok. Bukan hanya karena sosok SS yang memang sekarang lagi di elektabilitas, popularitasnya juga dia meningkat, tetapi mungkin menginginkan bagaimana Depok ini berubah. Sudah bagus sih Depok gitu ya selama ini, tapi yakin kita akan berubah ke lebih bagus sih. Nah, saya sih selain itu dalam pertemuan ini kami berizin ya, izinnya sudah kita sampaikan ke Polres dengan materi pertemuan yang lain-lain sudah sampaikan. Tentunya ini adalah sudah legal. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pertemuan di luar sana itu ya harus fair juga. Karena kemarin saya sangat menyayangkan ada salah satu pertemuan atau rapat internal PPK Panwas di Kecamatan Cilodong. Mereka mengumpulkan seluruh ketua RT, ketua RW. Menurut informasi ya, karena saya nggak hadir. Tetapi yang di dalamnya itu disusupkan ada beberapa oknum, entah itu panitia, entah itu tokoh masyarakat, katanya sih Ustadz, menjelaskan bahwa mendorong bahwa ketua RT, ketua RW jangan ikut campur ke dalam pemilihan pilkada ini. Artinya harus netral lah di tengah itu. Nah, teringat hal ini hampir seperti kemarin waktu zaman pileg di Kota Depok. Jadi pileg itu betapa kita capek ya, berdarah-darah mengkanter bahasa dari masyarakat itu, terutama RT RW itu, dengan menghadapi ada satu perwali yang mengatakan bahwa ketua RT, ketua RW tidak boleh ikut kampanye, ketua RT, ketua RW tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi pengurus partai dan lain-lain. Apabila itu memang dilakukan, konsekuensinya melanggar hukum, di dalam perda itu bisa dipecat, bahkan dikurung gitu kan, atau dipenjara. Ini ternyata bahasa itu ke masyarakat kita itu betul-betul itu menjadi bahasa sosok yang paling menakutkan. Akhirnya ya banyak yang sudah menjadi pengurus partai, banyak yang simpatisan partai, bahkan baik yang dia menjadi tim pada mengundurkan diri gitu. Nah, ternyata pada saat kita mau kampanye, dikeluarkanlah aturan, emang sudah ada dari dulunya. Jadi bahwa KPU itu tidak membenarkan yang tidak boleh berkampanye, kan sudah jelas di situ. Itu ASN, ya kan, TNI, Polri, terus pejabat-pejabat publik lainnya mungkin yang tidak boleh mengikuti itu. Tetapi ini sekarang ini akan kembali kelihatannya didorong seperti itu. Makanya saya minta ke teman-teman ya, janganlah membuat intimidasi formal. Ini disebutnya intimidasi formal bahasa saya. Karena dilakukan kegiatannya itu menggunakan sarana pemerintahan. Ini kan informasinya secara formal disampaikan dengan orang diundang, dia menyusupkan bahasa-bahasa itu dalam kegiatan yang formal. Sesungguhnya itu jadwal itu milik KPU. Nah, ini mungkin teman-teman kita. Nah, lalu yang berikutnya ini tentang PSS. Saya yakin ya bahwa kegiatan ini adalah satu pencapaian yang sangat signifikan. Kita ini punya 57.000 kalau tidak salah data pemilih kemarin waktu pileg. Dengan 26 RW ya,
saya yakin minimal nih ya, minimal 70% pemilih di Sukamaju itu akan memilih Sufyan Suri. Itu saya tidak menjamin, tapi pengalaman saya sebagai legislatif, saya kampanye kan nggak kemana-mana. Saya kampanye hanya 90% saya hanya di Sukamaju, tetapi saya terpilih sudah 3 kali itu. Makanya di sini pemilihnya itu istiqomah. Apalagi sekarang dengan gabungan 12 partai ini kelihatannya yakin ini akan berhasil. Mudah-mudahan Sufyan Suri Tjandra dilantik ya, dan mudah-mudahan masyarakat tetap istiqomah dan komitmen sampai tanggal 27 November. Kalau perubahan tadi yang diinginkan masyarakat apa sih? Kan kita sama-sama tahu bahwa 20 tahun ya, 20 tahun itu saya sempat mengawal juga waktu itu saya sebagai wakil ketua DPRD ya. Apa-apa yang menjadi visi misi, saya lihat itu paling visi misi itu terlaksananya sekitar 60%. Sisanya itu sampai sekarang tidak ada. Jangan salah ya, sekarang kita tahu nggak, kemarin saya habis orientasi DPRD di mana, di Bandung. Depok itu peringkat kedua Jawa Barat loh, setelah kota Bekasi Dalam prestasi dan lain-lain, kemampuan ekonomi dan lain-lain. Itu Depok. Terus kota mandiri itu se-Indonesia, Depok itu ke-7 loh. Tapi kita lihat sekarang. Tapi lihat realita di lapangan. Nah itu dia. Artinya tanya aja ke masyarakat lah sekarang. Saya kemarin waktu ke Widya Suara Menteri Dalam Negeri, saya ingin mengusulkan perda ya. Salah satunya yang menjadi permasalahan sampai saat ini, kita mengentaskan untuk sampah aja nggak bisa Pak. Sampah di mana-mana sekarang, coba lihat. Jalan Jakarta Bogor itu jalan nasional, dari ujung ke ujung penuh dengan sampah. Ini kan itu. Nah dulu waktu saya masih wakil ketua DPRD pernah kita usulkan, Pak, kita bagaimana ini ada salah satu solusi BUMD yang khusus menangani sampah. Nah sampah ini bisa dibuatkan menjadi tenaga pembangkit listrik dari sampah, energinya. Ini kan kita butuh apa, bahannya sampah. Nanti hasilnya energi listrik. Ini kan sangat luar biasa. Nah dengan konsep yang sekarang kita banyak masalah belum terpecahkan, lalu masih banyak PR-PR yang memang itu juga belum dilaksanakan. Maka saat inilah harus berubah gitu dari itu. Pendidikan sampai sekarang coba lihat, masih banyak daya tampung, bahkan anak tidak bisa sekolah, ya kan? Kesehatan masih banyak penduduk Depok yang berobat itu nyimpang ke Kabupaten Bogor, kan itu. Banyak juga yang harus dirujuk ke Jakarta. Terus bagaimana kota kita ini? Padahal APBD kita paling tinggi. Itu dilihat dari kemampuan ya. Kita bisa menyumbang kok ke kabupaten-kabupaten di Jawa Barat dengan dana sharing dari pajak itu. Nah makanya saya yakin SS ini adalah wali kota untuk semua. Jadi bukan wali kota golongan, bukan wali kota kelompok. Dan SS adalah orang birokrat yang dia sudah tahu bagaimana kondisi masyarakat Depok. Nah ini harapan kita, mudah-mudahan semua itu Depok bisa maju. Apalagi kemacetan dan lain-lainnya kita tahu semua lah itu ya. Makanya bondong-bondong datang ke TPS. Sebab pemilu 2020 kita ya kemarin ya, itu yang datang ke TPS itu hanya 40%. Berarti yang menang itu yang tidak milih. Golput ya. Golput. Nah makanya bayangkan sekarang, kalau misalkan yang 60% besok datang semua, saya yakin itu pasti di atas 70-80%. Makanya kepada masyarakat semua, ayo kita, ini pesta demokrasi ya, untuk kemajuan kota kita, kota Depok. Jadi jangan pada di rumah, jangan pada kemana-mana, karena hari itu dispensasi semua lembaga pun bisa mengizinkan libur nasional. Kalau memang ada sesuatu yang di perusahaan biasanya harus lembur segala macam karena sesuatu hal ya bisa izin, coblos dulu baru di sana ya. Itu mudah-mudahan kita 27 itu hadir semua dan menuju perubahan tentunya. Oke, terima kasih.